tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka peringatan Maulid demi peringatan Maulid, penyebutan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah-sejarah Nabi Muhammad, mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan, itu semua tidak lain agar kita kenal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga begitu luar biasanya cinta mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diceritakan bahwasanya di sisa perang Uhud, yang mana perang Uhud ini terjadi pada tahun 3 Hijriah. Ya, 3 Hijriah, setelah 3 tahun daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaum kafir Quraisy pada saat itu ingin membalas dendam atas kekalahan mereka di tahun sebelumnya perang Badar. Mereka kaum kafir Quraisy kalah dalam perang Badar, dan di saat itu kaum muslimin sudah mulai tambah berjaya Islamnya. Maka di saat perang Uhud tahun 3 Hijriah, mereka menyiapkan dengan sekuat tenaga mereka untuk mengalahkan kaum muslimin, sehingga kalau sudah kalah habis, sudah tidak ada lagi kaum muslimin mungkin bisa menjadi yang terkecil bagi pada saat itu, sehingga mereka mempersiapkan perang Uhud ini dengan semaksimal mungkin. Dan kaum muslimin pun dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mempersiapkan diri mereka untuk melawan kaum kafir Quraisy. Sehingga Nabi Muhammad SAW mendoakan dalam doanya di perang Uhud, Allahumma la quwwata illa quwwatak. Ya Allah, tidak ada kekuatan, tidak ada kecuali kekuatan darimu ya Allah. Wa laysa ya'budu bi hadhihi al-baldah ghayra haula'in nafar. Dan tidak akan ada lagi yang bakal menyembahmu sedikit kecuali sedikit orang. Di saat perang Uhud inilah perang yang kedua bagi kaum muslimin, perang yang terbesar yang kedua. Sehingga mereka mempersiapkan pada saat itu sampai hampir 1000 pasukan. 1000 sudah banyak pada zaman dahulu. Ya, kaum muslimin pun mempersiapkan pasukan yang terbaiknya dengan semaksimal mungkin. Pada saat itu hanya 300 lebih. Ya, mereka mempersiapkan, kaum muslimin mempersiapkan pasukan itu pun sudah banyak itu. Ya, bayangkan zaman dulu, ya, hanya 300 pasukan, ya, 300 pasukan. Bukan kebaliknya, kaum muslimin 3 kali lipat dari 300, 900-an. Ya. Dan kaum kafirin hampir 1000, 900, dan kaum kafirin 10.000, ya, 10 kali lipatnya. 10.000 sama 900 lebih, ya, pasukannya. Jadi perang Badar 300 lebih dan perang Uhud 900 lebih, ya, meningkat. Ya. Setelah itu mereka berperang dan bertemu kedua pasukan tersebut, dan bermacam-macam cara kaum kafir untuk dapat mengalahkan pasukan kaum muslimin, dikarenakan mereka mengharapkan kemenangan. Akhirnya salah satu cara mereka yaitu mereka membuat lubang-lubang, ya, di tempat Uhud tersebut, membuat lubang-lubang, sehingga singkat ceritanya Nabi Muhammad SAW sampai kejatuh dalam salah satu lubang yang dibuat oleh Abu Hamid. Akhirnya dengan lubang, bukan lubang biasa, ya, lubang perang, ya, dalam dan lain sebagainya, dengan perangkap-perangkapnya. Akhirnya Nabi Muhammad jatuh pada satu lubang tersebut, dan kemudian dibantu oleh sahabat-sahabatnya, diulurkan tangannya oleh Imam Ali, dan kemudian diangkat juga oleh Talha bin Ubaidillah, kemudian diangkat juga sahabat-sahabat yang lain sampai Nabi berdiri kembali, ya. Dan kemudian di saat itu mereka dapatkan wajah Nabi, ya, ada darahnya, keluar darahnya. Akhirnya diusap oleh mereka para sahabat. Jadi mereka itu bukan hanya mengusap biasa, mereka itu hanya bukan mengambil menghilangkan darah Nabi saja, namun langsung dimakan dan dihisap oleh mereka darah Nabi Muhammad SAW, karena cintanya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya baginda Nabi Muhammad melihat, dan beliau mengatakan man massa dami damahu lam tusibhu nahar. Barang siapa yang mempertemukan darahku dengan darahnya, maka dia orang tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka.
Begitu luar biasa cinta mereka para sahabat Nabi Muhammad, dikarenakan mereka tahu orang yang dicintai ini adalah kekasih daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita masih mikir-mikir untuk berjuang dengan Nabi, masih mikir-mikir untuk mengamalkan sunnah Nabi, mereka bukan hanya masalah itu, tapi bahkan darahnya mereka langsung dihisap oleh mereka, dimakan oleh mereka. Mereka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan gambaran cinta mereka kepada Nabi Muhammad juga. Suatu saat Imam Ali bin Abi Thalib ditanya oleh para sahabatnya, bagaimana kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad? Bagaimana ta'zim, pengagungan kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Imam Ali menyatakan bahwasanya demi Allah, huwa ahabbu ilaina min amwalina. Nabi Muhammad itu lebih kami cintai daripada semua aset-aset kami, semua harta-harta kami. Sehingga tatkala mereka hijrah, yang mereka mempunyai harta kaya raya, pedagang yang luar biasa, mereka tinggalkan. Ada seorang diceritakan pada zaman dahulu, orang yang menemukan harta karun. Jadi sehingga dia jadi orang yang kaya raya. Akhirnya singkat cerita, tatkala mau hijrah, dia tahu orang ini orang kaya punya harta karun, hanya ditagih, kau boleh hijrah, tapi harta karun kau itu boleh kau bawa. Harta kau yang banyak itu tak boleh kau bawa. Akhirnya apa mengatakan, aku mengutamakan cintaku kepada Nabi. Atas bagian harinya kepada Sayyidah Aisyah, takut Nabi kerepotan, tak ada waktu untuk mendatanginya. Tapi Nabi tidak demikian. Nabi tetap menjadikan waktu-waktunya buat istri-istrinya. Nabi puji Sayyidah Aisyah, Nabi puji Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah adalah perempuan yang sawamah, qawamah, orang yang gemar berpuasa dan orang yang gemar ibadah, baik di malam ataupun di siang hari. Sehingga mereka istri-istri Nabi itu terus bahagia bersama Nabi. Walaupun Nabi sudah tiada, mereka tetap dikatakan ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kaum muslimin semuanya. Jadi mereka para istri Nabi itu adalah ibu-ibu kita semuanya, ibu kita Kartini. Sekarang ini ibu kita Kartini. Tapi mereka adalah ibu-ibu kita semuanya. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat Sayyidina Nabi Muhammad SAW mendoakan di tahajudnya. Nabi mendoakan, ya Allah, ampunkan keluarga-keluargaku, ampunkan Sayyidina Aisyah, ampunkan anak-anaknya semuanya. Didoakan oleh Nabi, disebut oleh Nabi, ampunkan kaum muslimin semuanya. Dan tatkala itu Sayyidina Aisyah mendengar doa Nabi, langsung bersem-sem. Nyanyi-nyanyi, Masya Allah, suamiku ini mendoakan aku. Nah, kira-kira suami kita ini doakan Nabi tak? Nah, istri-istri kita ini mendoakan atau tidak? Mendoakan suaminya. Nah, jadi Sayyidina Aisyah kesemsem dengan doa Nabi kepadanya. Akhirnya tatkala itu ditegur dan ditanya oleh Nabi, kenapa Aisyah engkau caknya mesem-mesem saat ini? Pagi-pagi ini sudah mesem-mesem, ditanya oleh Nabi. Sayyidina Aisyah menjawab, ya, aku mendengar engkau mendoakanku. Jadi suami itu harus mendoakan istrinya, suami itu harus mendoakan keluarganya. Biar apa? Biar mereka menjadi orang yang lebih baik, orang yang bisa diharapkan sesuai dengan keinginannya, dan bisa tambah menjadi yang lebih baik seterusnya. Dan begitu pun juga sang istri mendoakan suaminya, mendoakan anak-anaknya. Jangan tatkala suaminya salah, disumpahnya. Ini pengacanya ini hati aku ini laki aku ini. Tidak pernah didoakan, tidak demikian. Istri pun mendoakan suaminya, mendoakan anak-anaknya. Jangan anaknya disumpah-sumpahi baik, tapi tidak pernah didoakan. Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, wahai ketahuilah Sayyidina Aisyah, sesungguhnya doaku terhadapmu ini, itu setiap hari aku doakan kepada umatku.
semua kita sebagai umat Nabi Muhammad selalu dan setiap hari oleh beliau didoakan oleh Nabi Muhammad SAW karena cintanya kepada umatnya, sebagaimana cinta orang tua kepada anak-anaknya, terlebih lagi para nabi, terutama Nabi Muhammad kalau adalah orang yang sangat mencintai umatnya. Jadi jangan macam-macam lah kita nih. Kita sudah mendapatkan doa dari Nabi, atau kita sendiri yang tidak mau masuk surga, kita sendiri yang tidak mau mendapatkan kebaikan, jangan salahkan Nabi lagi. Nabi sudah mendoakan kita semua. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang insya Allah selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, berjalan-jalannya seperti orang-orang solihin solihat, dan sampai mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Ya, alhamdulillah di hari yang berkah, di waktu yang mulia, insyaallah di tempat yang mulia bersama insyaallah orang-orang yang mulia, kita insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Karena tempat-tempat seperti inilah yang mengademkan hati kita. Tempat-tempat seperti inilah yang tempat yang insyaallah kita bisa ingat kepada Allah, ingat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat kepada keluarga, ingat kepada anak dan seterusnya. Kalau bukan tempat seperti ini, maka kita disibukkan dengan kesibukan masing-masing. Disibukkan dengan urusan dunianya, disibukkan dengan urusan belanjanya, disibukkan dengan urusan dagangnya dan seterusnya. Tapi berkat kita duduk seperti ini, maka kita akan kembali dapat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan oleh mereka para ulama, ingatlah kepada Allah, ya, setiap hari, ya, setiap hari dan setiap saatmu. Kalau engkau tidak bisa ingat kepada Allah, ibadah kepada Allah, setiap hari dari 24 jam itu minimal kau ingat kepada Allah setiap 5 waktumu. Dan kalau kita tidak bisa ingat kepada Allah dari 5 waktu itu, kita pun kadang-kadang lalai. Maka setiap 1 hari kita minimal 1 saat kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan wudu, kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita. Jadi setiap hari kita harus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah wajibkan 5 waktu, salat 5 waktu, biar ada momen kesempatan 5 waktu kita sehari semalam ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak 5 waktu, ya seperti mereka agama lain, mereka hanya seminggu sekali, ya mereka hanya bawa beberapa saat saja, tapi tidak bagi kita. Itu 5 waktu bagi orang-orang awam, semuanya diwajibkan, besar kecil, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, harus 5 kali ingat kepada Allah, ibadah kepada Allah, sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bagi orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang mengaku dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya mereka harus setiap hari ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap hari kita diatur dan demi Allah bahwasanya tatkala kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sumpek, dalam keadaan penuh dengan masalah, penuh dengan problem, maka ambil Al-Quran tersebut, kau baca Al-Quran tersebut, maka kau niatkan dengan hajat-hajatmu, dengan kesumpukan dan problemmu, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan solusinya. Kau niatkan, ya Allah, sampai kau temukan, saya baca Al-Quran, kau temukan dengan ayat yang membawa hadis atau meriwayatkan hadis yang kitabnya Sunan Abi Daud. Ini adalah ya orang pembawa hadis luar biasa pasti. Ini beliau satu saat sedang naik kapalnya, ya, dan kapalnya itu sudah hampir dekat ke pantai pesisir. Ya. Dia melihat ada orang di pesisir pantai dari kapalnya itu, dan dia mendengar orang yang ada di pantai itu sedang bersin. Apa bunyi bersin? Hacim. Ya, hacim nyembur kawan sebelah. Tidak baca doa. Ini orang yang di pinggir pantai itu membaca doa Alhamdulillah.
Ini orang yang kalau kita tidak tahu baik, macam-macam, dari baca doa, dijawab oleh itu, ya rahamuka Allah. Dari jauh dia jawab ya rahamuka. Akhirnya apa? Dengan kemuliaan dia ini, Imam Abu Daud ini, beliau langsung turun nyewa kapal, nyewa perahu, dia nyewa untuk mendatangi orang yang bersin tadi, yang membaca doa tadi. Akhirnya sahabat-sahabatnya tadi ya, karena orang yang besar, yang ulama besar, ini mau ibadah tak berani komentar. Dia menyewa perahu, ya, situ dikatakan 1 dirham dia sewa perahu itu, dan dia datangi orang yang bersin tadi. Setelah dia datangi, apakah kau benar yang bersin yang baca doa tadi? Ya betul. Ya, kemudian dijawab di depannya rahmatullah dan saling jawab mereka, yahdikumullah. Setelah pulang lagi, naik lagi ke kapalnya. Akhirnya apa? Dia mengatakan kalau ditanya, wahai imam, ya apa yang kau lakukan tadi? Kau tahan nyewa sampan untuk menjawab dan mendatangi orang yang bersin tadi. Dia mengatakan mungkin mudah-mudahan orang yang bersin tadi doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia mengamalkan sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kami saling menjawab doa orang bersin dan orang yang mendengarkan bersin. Akhirnya apa? Singkat cerita, ya tidak kemudian tidak sampai di situ. Orang yang punya sampan tadi mimpi malamnya. Orang yang punya sampan tadi mimpi. Wahai orang yang punya sampan, sesungguhnya orang yang menyewa sampanmu dengan 1 dirham tadi, 1 dirham dia sewa, ya, dia beli surga dengan 1 dirham itu. Ada orang yang mendapatkan surga, dia mendapatkan keutamaan yang luar biasa karena dia ingin menjawab dan meminta doa kepada orang yang mengamalkan sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai dikatakan sunnah baik, ada apa-apa ditinggal. Upayakan kita amal-amal sunnah itu menjadi prioritas kita. Ya, sering disampaikan, jadikan kita mempunyai amalan-amalan yang dapat kita handalkan. Ya Allah, ya Rasulullah, aku telah mengamalkan semua sunnah-sunnahmu ya Rasulullah, aku telah berupaya maksimal istiqomah dalam mengamalkan sunnahmu, baik yang biasa ataupun yang dalam ibadah sholat dan lain sebagainya. Karena itulah kita mendapat mengharapkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita bisa mulia ini tatkala kita mempunyai kelebihan daripada amal. Ya, gimana kita akan mulia kalau kita tidak mempunyai kelebihan daripada amal? Ya, bukankah kita bersedekah orang lain bersedekah? Bukankah kita sholat fardu orang lain pun sholat fardu? Bukankah kita sholat sunnah orang lain sunnah? Kita berhaji orang pun lain haji. Kita umrah orang lain banyak yang dan seterusnya. Tapi dengan amalan-amalan yang seperti ini, yang sunnah-sunnah ini, ya mudah-mudahan dapat menghantarkan kita dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan majlis kita dapat menjadikan kita orang yang soleh-soleha, insyaallah. Orang yang insyaallah tambah hari tambah baik, ya. Mudah-mudahan rezeki kita tambah berkah, insyaallah. Ya, tidak ada kesempekan dalam kehidupan kita, semuanya dibebaskan dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau ada masalah yang besar, insyaallah dikecil-kecilkan dan hilang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada masalah yang kecil, insyaallah segera disirnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang pandai berdoa, orang-orang yang bisa berdoa di malam hari, orang-orang yang bisa istiqomah dengan amal ibadahnya. Mudah-mudahan kita pun orang yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini sudah penghujung dari bulan Rabiul Awal, yang mudah-mudahan selesainya bulan Rabiul Awal dan selesainya peringatan Maulid demi peringatan Maulid di tempat-tempat kita pun tambah kenal dengan Nabi Muhammad SAW, tambah dekat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tambah dekat dengan syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan insyaallah kita jadikan orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan.